Sebelumnya di Batman Endgame. Melihat tidak ada keraguan di muka Wonder Woman, Batman segera meminta Julia dan Alfred mengaktifkan protokol Fenrir dan segera melepaskan gasnya. Dia dan yang lain mulai tertawa dan Batman sadar siapa dalangnya, yaitu The Joker. Dan setelah Eric menghapus make-upnya, membersihkan rambutnya, serta mengeluarkan gas lumpuh, Batman akhirnya sadar siapa dia dan Joker tersenyum lebar di depannya. Melanjutkan dari video sebelumnya, setelah menyelamatkan Duke dan mendengar suara Joker di walkie-talkie milik Gordon, Batman segera pergi menuju rumah Gordon untuk memeriksa keadaannya. Dia meluncur bersama Duke mencari keberadaan Gordon dan terkejut melihat keadaannya karena ada sebuah kapak menancap di dadanya. Melihat Batman, Gordon berkata kalau dia telah membunuh Joker. Dia telah memastikan kalau Joker tewas, tapi Joker bangkit kembali. Batman pun meminta Gordon berhenti berbicara, menyuruh Duke untuk mengambil obat. Tapi ketika Batman mengalihkan pandangannya, Gordon tiba-tiba mengacungkan kapaknya ke Batman, tapi peluru bius tiba-tiba ditembakkan ke arahnya, yang ternyata adalah ulah Julia. Julia pun agak merasa bersalah karena meninggalkan Batcave, tapi dia ingin memberitahu Batman update soal virusnya, di mana virus yang disebarkan Joker ternyata mematikan. Virus itu menyebabkan pembusukan sel, tapi dia belum tahu berapa lama sampai orang-orang terkena efeknya. Mendengar itu, Batman pun merasa ini hari yang lebih buruk dari biasanya, tapi Duke sangat yakin kalau Batman bisa mengatasinya. Batman pun termotivasi dan meminta Julia membawa Duke, sementara dia akan mengamankan Gordon serta mencari penawarnya. Setelah itu, Batman menghubungi Nightwing karena untuk menciptakan kekacauan sebesar ini, Joker pasti mendapatkan bantuan. Batman pun menanyai Nightwing soal sampel darah Joker yang dia kirim, dan Nightwing berkata ada semacam zat regeneratif di sana, mirip dengan Lazarus Pit, tapi ini jauh lebih kuat. Dan zat itulah yang memberikan kemampuan regenerasi pada Joker, tapi zat itu juga berada pada virusnya, namun dalam versi terbalik yang membuat orang perlahan-lahan membusuk. Batman mengerti, tapi ketika sedang menghindari orang-orang yang terjokerized, dia ditembak oleh tank. Nightwing pun khawatir, tapi Batman berkata jangan memikirkannya dan segera membantunya mencari penawar. Batman juga yakin kalau Arkham pasti menjadi kunci dalam rencana Joker. Ada seseorang dari Arkham yang membantunya, dan dia memikirkan 3 orang, yang ketiga orang itu merupakan bagian dari tim buatan pamannya dulu. Ada Dr. Carl Herfern, Dr. Hugo Strange, dan juga Dr. Paul Decker. Tapi Herfern telah tewas, Hugo Strange tidak berada di Gotham, dan hanya menyisakan Decker. Dan kebetulan, Decker awalnya direhabilitasi di Arkham, sampai akhirnya dibebaskan dari sana oleh Dr. Eric Berder. Batman pun mendapatkan seluruh info yang dia butuhkan, tapi sebelum pergi, Batman memberitahu Nightwing kalau Joker tahu siapa dia, yang membuat Nightwing terkejut dan merasa ini sudah berakhir karena virusnya telah mengambil alih kota. Joker tidak bisa dibunuh dan tahu identitas Batman. Batman pun berkata kalau jalan keluar pasti ada, tapi saat ini dia tidak punya rencana, jadi seluruh Bat Family harus bersembunyi di tempat yang aman sampai dia memberikan perintah. Setelah itu, Batman pergi ke lab milik Decker, dan dia ingat betapa jeniusnya Decker karena menciptakan jahitan penyembuh yang akan memunculkan sel-sel baru hanya dengan sedikit terapi gen, tapi sayangnya saat ini Decker gila. Tapi ketika Batman sedang melihat-lihat labnya, Decker tiba-tiba datang dan menembakinya, yang membuat Batman berkata dia datang untuk mencari tahu soal virusnya, karena dia tahu kalau Decker pasti membantu Joker. Batman pun bertanya apa material yang Decker buat untuk virusnya, tapi Decker berkata kalau material itu tidak bisa diciptakan di lab, karena zat itu merupakan zat yang sangat tua, mirip seperti air-air ajaib dalam mitos-mitos.
Batman pun tidak percaya itu, tapi Decker meyakinkannya karena zat yang diperlihatkan Joker padanya adalah zat yang sudah ada di alam jauh sebelum manusia, dan zat itu bisa mengaktifkan gen khusus yang membuat tubuh seseorang beregenerasi, dan zat itu dia beri nama Dionesium. Dia yakin kalau zat itu berasal dari bumi, dan orang-orang yang menemukannya masih ada sampai sekarang, mulai dari orang di awal peradaban yang menemukan versi murninya, orang layaknya iblis yang menemukan versi rusaknya, dan seorang pria pucat yang selalu tertawa yang menemukannya tepat sebelum Gotham terbentuk. Dan alasan dirinya menjadi jahat adalah untuk menemui Batman karena merasa kalau Batman adalah salah satu orang yang menemukannya, tapi dia sadar kalau Batman hanyalah manusia biasa. Tapi ketika Decker sedang memburu Batman, Batman tiba-tiba menghantamnya, mengancam Decker untuk memberitahu di mana Dionesium tersebut, dan Decker menjawab kalau itu ada di tulang belakang Joker, dan Jokerlah si orang pucat yang menemukan Dionesium. Sesaat kemudian Julia menghubungi Batman untuk memberitahu kalau virusnya lebih mematikan dari yang mereka kira dan mereka hanya punya waktu 24 jam. Julia juga memberitahu setelah dia melakukan pencarian wajah di setiap foto sejarah Gotham, dia menemukan wajah Joker di mana-mana, tapi meski ada kemungkinan kalau ini hanya trik, tapi foto-foto ini luar biasa. Batman pun yakin kalau itu hanya trik, dan ketika Batman sedang berbicara dengan Julia, Decker mengambil suntikan Joker Venomnya agar dia bisa menjadi bagian dari Joker dan menyuntikkan itu ke dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, Batman melihat ke arah kota yang saat ini porak-poranda, dan dia merasa kalau ini tidak bisa berakhir seperti ini, dan karena itu dia akan melakukan sesuatu yang dia rasa tidak akan pernah dia lakukan, yaitu menemui Court of Owls. Anggota Court of Owls pun agak terkejut melihat Batman, dan mereka sedikit pamer soal organisasi mereka yang perlahan-lahan membesar, tapi Batman berkata kalau mereka tumbuh di bawah pengawasannya, dan kali ini dia tidak ingin berurusan dengan mereka karena dia hanya ingin mencari tahu soal zat kimia yang Joker gunakan dalam virusnya, karena dia tahu kalau elektrum yang mereka gunakan mengandung Dionesium. Pemimpin Court of Owls membenarkan itu, tapi mereka menemukan versi rusaknya, dan itulah yang mereka gunakan dalam elektrum. Batman pun menuntut Court of Owls untuk memberitahu kebenarannya atau kota akan hancur, tapi Court of Owls tidak peduli itu karena kota Gotham akan bangkit lagi dari abu-abu kehancurannya. Mendengar itu, Batman menjatuhkan miniatur Gotham dan pergi dari sana dengan marah. Tapi sebelum itu, dia tahu kalau sang talon ada di sini, dan mereka sempat bertarung di mana Batman menanyai sang talon, yaitu Uriah Bone, apakah Joker ada di Gotham 400 tahun yang lalu saat Uriah masih menjadi manusia. Tak lama kemudian Batman keluar dari markas Court of Owls dan mendapatkan kabar dari Julia kalau Joker menyusup ke dalam Batcave, dan ketika Alfred menghadapinya, Joker menebas tangan Alfred, tapi untungnya dia berhasil menyelamatkan Alfred, tapi sayangnya Joker berhasil melarikan diri. Tapi yang aneh, Joker tidak mencuri senjata ataupun kendaraan dan hanya mengambil tropi-tropi dari sana. Saat Julia sedang menghubungi Batman, Duke yang melihat monitor memberitahu sesuatu, dan ternyata Joker mengadakan sebuah parade sambil membawa tropi-tropi milik Batman. Joker pun mengajak seluruh warga untuk berpesta karena kematian selalu diikuti oleh perayaan. Melihat itu, Batman sadar kalau Joker mengejeknya agar segera mengambil Dionesium dari tulangnya. Joker juga telah membalikan bat signal yang menandakan kematian Batman, dan karena itu, Julia bertanya apa yang harus mereka lakukan. Setelah itu, Batman mengumpulkan Bat Family di S Chemical Plant, dan saat di sana, Bluebird agak bingung karena masker gas yang Batman bawa terlalu banyak, dan ternyata masker-masker gas itu ditunjukkan untuk para villain karena dia tahu saat Bat Signal menyala terbalik yang menandakan dirinya tewas, musuh-musuhnya akan berkumpul untuk berkabung.
Melihat kedatangan para villain, ketegangan sempat meningkat, tapi Batman segera menenangkannya. Dia langsung menjelaskan rencananya, di mana dia harus mengambil Dionysium di tulang belakang Joker, membawanya ke lab, dan menciptakan penawarnya. Batman melanjutkan kalau inilah kesempatan terakhir mereka, dan kalau ini gagal, maka semuanya akan berakhir. Rencana pun dijalankan, Bat Family dan para villain menerjang ke arah Joker, dan melihat itu, Joker berkata kalau inilah saatnya untuk pertunjukan terakhir. Bat Family dan para villain terus menerobos ke arah Joker, dan saat itu Batman teringat kali pertamanya bertemu dengan Joker yang saat itu masih menjadi Red Hood, dan dia seperti melihat kilasan kalau Joker tersenyum saat terjatuh ke bahan kimia, seperti dia tahu akan jatuh dan menertawai aksinya. Selagi Batman berjuang, Joker menari-nari di atas T-Rex, dan ketika semakin dekat, dengan bantuan Ivy dan Bane, Batman melesat ke arah Joker. Mereka bertarung di atas T-Rex-nya, tapi ketika Batman hampir mendapatkan Dionysium-nya, Joker memainkan suara 140 desibel yang membuat seluruh orang kecuali dia kesakitan, serta menghancurkan seluruh masker kepunyaan Batman. Setelahnya Joker menyebar gas Venomnya secara brutal, dan Batman akhirnya menghirup Venomnya. Tapi sebelum Batman berubah, Joker memperlihatkan lelucon terakhir, yaitu foto jalan masuk ke sebuah gua, serta memberitahu Batman kalau sebenarnya dia tidak bisa mengambil Dionysium dari tulang punggungnya karena dirinya telah merusaknya dan akan langsung menguap kalau Batman mengambilnya. Tapi di sebuah gua jauh di bawah Gotham, Batman bisa menemukan itu. Tapi itu kalau dia benar-benar mengenali kotanya, kalau dia benar-benar bisa pergi dari sini. Tapi ternyata Batman tidak akan bisa. Dia tidak bisa menjadi Bat-King yang dibutuhkan Gotham karena dia hanyalah manusia biasa yang menangisi kematian orang tuanya. Setelahnya Joker membuka topeng Batman, tapi ternyata yang ada di dalam adalah Nightwing. Di sebuah gua jauh di bawah Gotham, dengan informasi yang Joker beberkan, Batman asli berhasil menemukan tempatnya dengan Julia yang mengawasi di atas. Setelah dia menelusuri guanya, Batman menemukan kolam Dionysium, dan itu sangat cocok dengan zat yang ada di virusnya. Batman pun yakin kalau Joker menemukan ini ketika terjatuh ke jurang, dan saat dia menanyai Talon soal Joker, Talon meyakinkan dia jika Joker sudah ada dari awal Gotham, namun dia tahu kalau Talon berbohong. Batman pun mengambil sampel Dionysium-nya, tapi setelah mengambil sampelnya, bom di guanya tiba-tiba meledak, dan ketika Batman berusaha kabur, Joker tiba-tiba menyerangnya, dan kali ini gerakan Joker lebih lincah dari biasanya, dan dia berhasil menusukkan 2 pisau ke punggung Batman. Joker pun menyombongkan diri, tapi Batman langsung menerjangnya. Mereka adu jotos, dan Joker kali ini tidak bisa menyembuhkan diri karena Batman telah menciptakan imun blocker menggunakan sampel Dionysium dari guanya, dan kalau Joker mendapatkan regenerasi dari Dionysium di sini, maka regenerasinya akan melemah sampai Joker bermandikan Dionysiumnya lagi. Tapi kalau Joker memang orang dari ratusan tahun yang lalu yang abadi karena Dionysium di sini masih murni, maka imun blockernya tidak akan berguna. Batman pun memprovokasi Joker, membuat Joker melawannya lagi, dan mereka kembali bertarung sampai Batman lemas, dan karena itu Joker berniat membunuhnya. Tapi sebelum itu, Joker berkata kalau dirinya adalah si pria pucat yang menertawi segalanya yang tidak bermakna, sampai Batman datang memberikan hidupnya makna dengan saling bertarung sampai Batman mulai membosankan. Setelahnya Joker menghujamkan pisaunya ke Batman, tapi Batman masih bisa menahannya, dan sebuah batu tiba-tiba terjatuh di antara mereka, mematahkan punggung Joker, dan karena itu Joker pun berusaha melarikan diri ke Dionysium. Batman pun langsung menahannya, berkata kalau sekarang dirinya percaya pada Joker, percaya kalau Joker adalah si pria pucat, dan karena itu Joker tidak membutuhkan Dionysium, sementara dirinya sebentar lagi akan tewas karena luka-lukanya, jadi dia ingin Joker menemaninya sampai akhir hayatnya.
Joker pun panik, memohon agar Batman melepaskannya, tapi Batman meminta agar Joker memaafkannya dulu karena tidak percaya Joker adalah si pria pucat, dan setelah Joker memaafkannya, sebuah batu tiba-tiba jatuh ke kolamnya dan menutup semuanya. Joker pun semakin panik, berkata kalau Batman telah membunuh mereka, tapi setidaknya dirinya telah membunuh Bat Family. Batman pun menyangkal itu, berkata kalau dia telah memberikan gas penyembuh Decker di maskernya, jadi Bat Family dan para villain akan selamat. Joker pun pasrah, sementara Julia mulai panik melihat tanda vital Batman yang membuat dia menyuruh Batman menggunakan Dionysium, tapi Batman menolak itu karena akan merusak struktur guanya, jadi Julia harus menarik talinya dan segera membuat penawarnya. Julia pun menolak, tapi Batman memaksanya karena dia hanya ingin beristirahat sebentar di sini bersama temannya. 2 minggu kemudian, Alfred yang perlahan-lahan pulih menanyai Julia apakah Batman benar-benar tewas, dan Julia membenarkan itu, tapi dia tidak mengerti kenapa Batman tidak pernah menggunakan hal-hal luar biasa yang dia temukan, seperti elektrum, Lazarus Pit atau sihir, dan itu seperti Batman menantang kematian. Batman juga meninggalkan sebuah surat yang tidak dia mengerti, dan Julia memperlihatkannya pada Alfred, menanyai apa maksudnya, dan Alfred memberitahu kalau itu artinya Batman memiliki kekurangan, dia tidak pernah suka melihat kematiannya sendiri dan hanya berusaha mencegahnya. Dan akhir-akhir ini, Batman seringkali melihat kematiannya, yang membuat dirinya berharap kalau itu akan menuntun Batman berhenti menjadi Batman, tapi dia tahu kalau itu mustahil, dan karena itulah, Joker salah ketika berusaha memberikan akhir bahagia bagi Batman, karena cerita dari seorang Batman selalu menjadi tragedi. Dan karena itulah, pesan terakhir dari seorang Batman hanyalah satu kata, yaitu ha. Terima kasih telah menonton seri ini. Kalau mau dukung Mr. A bisa kirim-kirim super thanks. Jangan lupa like, comment, share. Saya Mr. A. Bye-bye.